Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7, Ciuman Manis di Pesisir Galicia. James memejamkan mata sambil memijat pelipisnya. "Kau akan tahu nanti," jawab James, frustrasi. Honey menggigit bibir sambil menelan ludah. "Tuan, Nona, kemana arah tujuannya?" Pertanyaan sopir taksi memutuskan pandangan nakal Honey dari sela paha James. "Ke Galicia," jawab Honey. "Anda yakin? Jarak antara Barcelona dan Galicia sangat jauh, jadi biayanya sangat mahal." James mengeluarkan dompetnya lalu menarik semua uang yang ada di dalam sana dan memberikannya kepada sopir taksi itu. 600 euro, apa cukup?" tanya James. "Terima kasih, Tuan," jawab sopir taksi saat menerima ongkos yang diberikan penumpangnya, dan tentunya lebih dari cukup. "Jangan lupa tutup mulutmu, jangan sampai ada orang mengetahui jika kau mengantarkan aku ke Galicia," ucap Honey dengan nada mengancam. "Maaf, sepertinya akan sulit," jawab sopir taksi. Honey mendengus lalu memberikan tambahan 300 euro kepada sopir itu. "Diam dan tutup mulutmu," ancam Honey lagi. "Jika berita ini menyebar, orang pertama yang aku cari adalah kau. Aku tidak segan-segan akan menghajarmu dan menguliti tubuhmu, paham?" James turut memberikan ancaman. "Baik, Tuan dan Nona, rahasia kalian aman." Sopir taksi bergetar ketakutan mendengar ancaman mengerikan itu. Hari itu juga, Alpa dan Kai mendatangi apartemen putri mereka. Mereka pikir Honey menenangkan diri di sana, ternyata dugaan itu salah. Alpa menemukan sepucuk surat di atas meja rias Honey. Wanita itu mengambilnya dan membacanya dengan seksama. "Maaf, Mom, Dad. Aku pergi untuk menenangkan diri dan melupakan rasa sakit ini. Jangan mencariku." Alpa memberikan surat tersebut kepada suaminya setelah selesai membaca. Tanpa merasa curiga, mereka percaya begitu saja. Clay menarik istrinya ke dalam pelukan. Sebagai orang tua mereka turut merasakan kesedihan yang tengah dirasakan putri mereka. "Honey-ku, dia sekarang pasti butuh pelukan," ucap Alpa terisak. "Kita doakan saja yang terbaik untuknya. Semoga dia segera kembali setelah melupakan kesedihan dan patah hatinya," jawab Kai lembut seraya mengecup pucuk kepala istrinya. Alpa mengangguk lemah dalam dekapan sang suami. Tapi yang dikhawatirkan orang tuanya saat ini sedang bersenang-senang di tepi pantai Galicia. Honey berlari dari kejaran James. Baju mereka basah karena air laut. Suara gelak tawa keduanya menyiratkan kebahagiaan yang tak terkira. Para gadis-gadis menatap iri pada Honey karena bisa bersenang-senang dengan pria tertampan dan terseksi di pantai tersebut. "Dapat." James memeluk Honey dari belakang dengan erat. Honey tertawa lalu balik badan, dan melingkarkan kedua tangannya di leher kokoh itu. Dengan penuh keberanian dan tidak mempedulikan sekitar, kedua kakinya berjinjit lalu mengecup bibir James dengan lembut. James tersenyum lalu membalas ciuman tersebut dengan penuh hasrat dan menuntut. Para gadis-gadis di sana patah hati berjamaah melihat adegan live tersebut. Banyak yang tidak terima dan memaki Honey karena sudah merebut James mereka. Dari kejauhan Anna melihat kejadian tersebut. Kedua tangannya mengepal erat, tidak terima dan tidak rela jika ayahnya berpacaran dengan Honey. Bukan tanpa sebab, ia masih sangat marah dengan temannya itu. Anna kembali ke rumah. Niatnya ingin berenang menikmati sunset, tapi sayangnya pandangannya ternoda saat melihat kejadian itu.
James dan Hani melepaskan ciuman mereka setelah hampir kehabisan nafas. Keduanya saling menyatukan kening, saling melirik dengan penuh cinta dan senyuman yang terus merekah di bibir. "Ayo, pulang, sudah lewat senja," ajak James seraya menggandeng tangan gadis cantik itu. "Tunggu dulu, bagaimana dengan Anna? Bagaimana kalau dia tidak menyukai kehadiranku?" tanya Hani seraya menahan tangan James agar tidak melanjutkan langkah. Saat mereka sampai di Galicia, mereka tidak langsung ke rumah tapi ke pantai untuk bersenang-senang. "Aku akan mengatasinya," jawab James menenangkan Hani agar tidak cemas lagi. Hani mengangguk, lalu mengikuti langkah James menuju rumah. Sampai di rumah, mereka disambut tatapan tajam Anna yang berdiri di halaman luas. "Aku sudah melihat semuanya," ucap Anna dengan nada marah seraya menatap ayah dan temannya secara bergantian. "Dasar murahan, kau menggoda dediku," lanjut Anna pada Hani dengan suara dingin dan lantang. "Anna." James memanggil putrinya dengan nada tegas. "Dedi membentakku hanya karena membelanya, iya?" Anna tentu tidak terima dengan semua ini. "Apakah dia sudah memberikan tubuhnya padamu, sampai kau memarahi putrimu sendiri demi membelanya?" Anna menatap marah dan kecewa pada ayahnya. James bukan hanya marah tapi juga malu karena putrinya berbicara tidak sopan kepada Hani. "Tutup mulutmu dan segera minta maaf pada Hani." Pandangan Anna sudah berkaca-kaca, sakit sekali hatinya karena ayahnya lebih membela wanita itu daripada dirinya. "Jangan menyalahkan Anna, dia tidak salah. Aku yang salah, harusnya aku tahu diri." Hani menyudahi pertengkaran ayah dan anak itu. Anna berdecih lalu kembali memaki Hani. Hani yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya membalas makian Anna. Padahal sebelumnya ia sudah berulang kali meminta maaf pada Anna. Karena kedua gadis itu terus berseteru, pada akhirnya James membawa keduanya masuk ke rumah. "Duduk di ruang tamu. Bukankah kalian berteman baik tapi kenapa sekarang bermusuhan?" tanya James kepada Hani dan Anna secara bergantian. "Dia yang memulai." Anna menunjuk Hani penuh amarah. "Aku sudah minta maaf tidak hanya satu kali tapi berulang kali," balas Hani melotot jengkel. "Meminta maaf pun tidak akan bisa mengembalikan harga diriku yang sudah diinjak-injak kedua orang tuamu." Anna membalas dengan nada telak. "Lalu untuk apa kau kembali ke sini? Bukankah kau sudah bertunangan? Apa kau sengaja ingin menggoda dediku?" Lanjut Anna meluapkan marahnya sambil menunjuk-nunjuk wajah Hani. Hani memejamkan matanya erat saat mendengar hinaan yang dilontarkan Anna padanya. "Pertunanganku batal, ya, mungkin saja ini karma yang aku dapatkan karena kedua orang tuaku menghinamu." Anna tersenyum puas menanggapinya. James semakin tidak paham pokok permasalahan yang dialami kedua gadis itu. "Tunggu dulu, maksud kalian apa? Kenapa sejak tadi membawa nama kedua orang tua Hani?" tanya James penasaran. Anna tidak menjawab, tapi Hani menjelaskan. Dimulai ia berteman dengan Anna melalui aplikasi daring lalu mengajak Anna bertukar posisi untuk sementara waktu. Hingga rencana mereka ketahuan oleh kedua orang tua Hani, dan Anna diamankan ke kantor polisi karena dianggap pencuri. James kini sudah mengerti titik permasalahan mereka. Ia menghela nafas panjang, menatap keduanya dengan pandangan kecewa dan marah. "Jadi kalian selama ini telah membohongiku?" James menatap tajam keduanya. Anna menundukkan kepala, seraya meletakkan kedua tangannya di belakang telinga. Sebelum ayahnya memberikan hukuman, ia sudah sadar diri dengan segala kesalahannya. Berdiri di pojokan,
Titah James pada Anna dengan tegas. Ia seperti seorang guru yang sedang menghukum muridnya. Tanpa membantah, Anna segera beranjak lalu berdiri di pojokan, mengangkat salah satu kaki, dan menghadap ke tembok. Hani melongo tapi juga ingin menahan tawa saat melihat hukuman manis yang diberikan James pada Anna. "Kenapa kau masih di sini?" ucap James pada Hani. "Apa? Segera ikuti Anna, kau juga dihukum." Titah James sangat tegas. "Aku juga." Hani menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. "Apa ada orang lain di sini selain kau dan Anna?" Hani cemberut lalu segera berdiri di samping Anna. "Jangan beranjak dari sana sebelum kalian berbaikan, dan berdiri dengan satu kaki," ucap James dengan tegas, sambil mengawasi keduanya dengan sorot matanya yang tajam. "Ini gara-gara kau, untuk apa kau bercerita pada Daddy?" sungut Anna dengan nada pelan pada Hani. "Mana aku tahu?" balas Hani tak kalah kesal. "Dasar bodoh," maki Anna. "Kau yang bodoh," balas Hani melirik tajam temannya itu. "Kau yang bodoh." Dan seterusnya dua gadis itu tidak ada yang mau mengalah, membuat James sakit kepala mendengar pertengkaran mereka yang kekanakan. "Apa kalian ingin mendapatkan hukuman tambahan?" tanya James dengan nada mengancam. "Jangan, Dad," jawab Anna dengan cepat. "Maka dari itu segera berbaikan. Apa kalian tidak lelah berdiri dengan satu kaki?" tanya James meledek. Anna dan Hani dengan kompak cemberut, kemudian saling melirik. Hani mengulurkan tangannya pada Anna, dan Anna akhirnya menyambutnya dengan menjabat tangan tersebut. "Aku minta maaf," ucap Hani tulus. Iya," balas Anna lalu melepaskan tangannya, lalu menoleh ke belakang menatap ayahnya yang tengah mengawasi sambil memakan cookies. "Kami sudah berbaikan," ucap Anna. James meletakkan toples kaca yang ia pegang ke meja, menatap putrinya dengan datar. "Tapi, kau tidak benar-benar memaafkan Hani, kan?" "Ih, Daddy," rengek Anna sambil manyun. "Anna," tegur James sangat tegas. Anna mendengus selalu menatap Hani. "Aku juga minta maaf, Hani. Maafkan aku karena sikapku terlalu keras," ucap Anna dengan nada sangat manis dan memasang senyuman cantik. Hani tersenyum lalu memeluk Anna. "Aku juga minta maaf." Anna mengangguk lalu melepaskan pelukan tersebut. Kedua gadis itu akhirnya terbebas dari hukuman. Lumayan pegal juga kaki mereka karena hampir 1 jam berdiri dengan satu kaki. "Anna, ayo mencari kunang-kunang." Suara Gail memanggil Anna dari luar rumah. Anna memandang ayahnya seolah meminta izin. "Jangan pulang larut malam," tegas James, memberikan izin. "Terima kasih, Dad." Anna tersenyum cantik lalu mengecup kening ayahnya dengan manis. "Kau ingin ikut Hani?" "Tidak, terima kasih," jawab Hani terkekeh, karena Anna terlihat antusias mencari kunang-kunang. Setelah Anna keluar dari rumah, James segera berdiri dan mendekati Hani. "Hukumanmu belum berakhir," bisik James, lalu menarik Hani menuju kamar mandi. "Bajumu basah, kau harus segera mandi," ucap James ketika sampai di kamar mandi. "Katanya ingin menghukumku?" Hani bertanya dengan tatapan polosnya. "Iya, ini hukumannya, kita mandi bersama," James berkata seraya melepaskan kemejanya yang membalut tubuh atletisnya.
Keduanya kini berdiri di bawah guyuran air shower dengan jarak yang sangat dekat. Wajah Hani merona seperti tomat merah yang matang di pohon. Kedua matanya melotot dan ludahnya tertelan kasar melewati tenggorokan dengan susah payah. Dadanya berdesir saat melihat tubuh James yang sangat seksi dan menggoda. "James," bisik Hani seraya mendekat, tangannya tidak tahan untuk tidak mengusap dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu kasar itu. James tersenyum lalu menundukkan kepala lalu memagut bibir Hani dengan lembut. Hani membalas ciuman itu tak kalah lembut. Tangan James mulai bergerak nakal, melepaskan semua kain yang menempel di tubuh gadis cantik itu. James melepaskan pagutan itu, memandang tubuh Hani dengan penuh damba. "Oh, Hani, tubuhmu seksi sekali." Suara desahan Hani terdengar lirih saat pria matang itu mulai menjamahnya. Tubuhnya menegang, percikan api gairah mulai menyebar ke aliran darahnya membuat jantungnya seketika itu memompa lebih cepat dari biasanya. Di bawah guyuran air shower itu Hani merasakan kenikmatan tiada terkira. Anna dan Gail terkadang seperti bocah. Kedua orang itu asyik mencari kunang-kunang di dekat hutan. "Aku dapat," ucap Anna berseru senang sambil menangkupkan kedua tangannya yang berhasil menangkap kunang-kunang. "Benarkah? Aku mau lihat." Gail dengan penuh semangat mendekati Anna. "Tidak boleh, nanti kunang-kunangnya kabur. Aku mau pulang saja, ingin menunjukkan kunang-kunang ini pada Daddy," jawab Anna lalu beranjak dari sana. "Dasar pelit," ejek Gail, mengikuti gadis berambut pendek itu. "Kau juga sama," balas Anna sebal, seraya melirik tajam pemuda yang berjalan di sampingnya. "Anna, ayolah, aku mau ekor kunang-kunang yang bercahaya." "Tidak boleh ya, tidak boleh." Untung saja James dan Hani sudah selesai dengan ritual mereka. Ketika Anna dan Gail sampai di rumah, mereka sudah selesai berpakaian. Hani menggembungkan pipi dan menggerakkan bibirnya yang terasa pegal. Ia sesekali melirik sebal pada pria matang itu yang sudah membuat mulutnya kesemutan. "Daddy, lihat, aku mendapatkan kunang-kunang." Anna berlari pada ayahnya yang berdiri di ruang tamu bersama Hani. "Wah, kau hebat sekali. Cepat masukkan ke dalam toples." James menyahut tak lupa memuji putrinya yang terkadang masih seperti bocah. Seperti gadis kecil, Anna langsung memasukkan kunang-kunang yang ia tangkap ke dalam toples kaca. "James, putrimu sangat pelit," adu Gail pada James, lalu pandangannya tertuju pada Hani. Kau kembali ke sini?" tanya Gail lalu mendekati Hani. "Menjauh dari Hani, bocah." James menonyor kepala Gail yang ingin memeluk Hani. "Kalian berdua sama-sama pelit, like father, like daughter." "Aku tidak mau mendengarkan apapun lagi dari kalian, bukti perselingkuhan Frankie sudah cukup kuat. Jadi aku tidak akan melanjutkan pertunangan ini meski kalian memohon dan menangis darah sekalipun," ucap Kai dengan dingin, dan sangat arogan, menatap tajam Frankie dan kedua orang tua Frankie secara bergantian. Malam itu diadakan pertemuan antara kedua pihak keluarga membahas pertunangan yang batal dan menyinggung perselingkuhan Frankie. Bersambung.